Oke, halo dan selamat datang kembali di channel tutorial Pandai Mastra. Di video kali ini adalah tutorial After Effects, di mana kita akan mempraktikkan video pertama atau video yang saya sudah siapkan. Dan video kali ini kita akan membuat animasi seperti ini. Jadi ini adalah videonya. Program. Nah, Nah, bagaimana video itu dibuat? Nah, kita akan menjelaskan langsung di dalam software aplikasi Adobe After Effects-nya. Kemudian apa saja yang kita gunakan di dalam pembuatan video itu? Yang pertama tentunya adalah video utama. Jadi di video pertama itu kita tidak gunakan green screen ya. Kenapa? Karena supaya lebih efisien, lebih cepat. Tapi kendala tidak menggunakan green screen ini kita membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pengeditan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita gunakan? Kita tentunya menggunakan aplikasi Adobe After Effects ya. Selanjutnya di dalam aplikasi ini apa saja yang kita gunakan di dalam aplikasi? Itu yang pertama adalah video utama. Kemudian kita gunakan video untuk menutup. Video penutup ini adalah akhir dari video, kita gunakan frame freeze. Kemudian kita gunakan awan. Kita gunakan partikel. Partikel ini adalah untuk membuat percikan-percikan kecil di dalam video. Kemudian kita gunakan portal yang lingkaran itu kita gunakan untuk membuat objek seakan-akan masuk ke dalam portal. Kemudian kita gunakan terakhir ini adalah rotobrush. Rotobrush ini kita akan pisahkan antara objek dengan background. Jadi kita akan menggunakan metode yang namanya rotobrush. Jadi untuk lebih lanjut silahkan langsung tonton di video berikutnya. Halo cek. Jadi selamat datang kembali di channel Pandai Mastra tutorial Adobe After Effects untuk pemula. Jadi kali ini kita akan membahas video yang kemarin saya buat. Video itu adalah menampilkan diri saya sendiri berjalan dan menghilang memasuki portal. Jadi videonya adalah seperti ini. Oke, jadi videonya adalah seperti itu nanti hasil akhirnya. Jadi ini adalah bagian pengeditan. Jadi di dalam After Effects kita mengedit video yang kemarin. Komponen yang kita gunakan ada 3. Yang pertama itulah video utama atau video full dari skin tanpa menggunakan green screen. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian komponen. Jadi kita menggunakan awan, kemudian kita menggunakan objek shift untuk menimbulkan portal, kemudian kita menimbulkan komponen tujuan dalam portal. Terus yang ketiga kita gunakan komponen rotobrush. Rotobrush ini nanti saya jelaskan lebih lanjut di video kita berikutnya. Jadi secara singkat, rotobrush ini adalah memisahkan objek dengan background. Jadi misalnya di depan itu adalah objek manusia, kemudian kita pisahkan dengan background di belakangnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung di video yang pertama untuk membuat portal. Jadi untuk membuat portal seperti ini, teman-teman bisa langsung ikuti langkah-langkah ini ya. Jadi kita hilangkan dulu supaya terlihat ya, supaya kita bisa membuat dari awal. Kita bikin new solid cerah ya. Ini ukuran size dari video teman-teman. Kemudian ini adalah warna dari komponen solid yang akan kita buat. Kita langsung oke saja karena kita menggunakan warna putih. Nah, untuk membuat portal melingkar kita gunakan shift ellipse. Nah, kita langsung buat di tengah-tengah saja supaya gampang. Tekan CTRL,
Nah ini kan belum simetris ya, kemudian kita buat simetris ini dengan shift. Oke, dengan shift ya sudah simetris. Kemudian dari lingkaran ini kita akan buat dia menjadi api dengan menambahkan efek sini. Jadi sisi kanan ini ada bagian efek, smoother, audio, tracker, dan lain-lain. Teman-teman bisa gunakan bagian efek dan teman-teman cari saber. Langsung kita, nah nanti kita ini kan sabernya masih menghadap ke atas, kita rubah dulu warnanya menjadi seperti yang kita inginkan di video itu adalah warnanya kuning. Oke, kita warnai kuning. Nah seperti ini. Kemudian saber ini bentuknya masih lurus, kita buat mengikuti lingkaran dulu dengan cara customize core. Sabernya kita buat di layer mouse. Nah oke, sudah buat lingkaran seperti ini, kita buat bebas ya, sesuai teman-teman keinginannya seperti apa untuk buat lingkaran. Nah di video tutorial tersebut saya gunakan saber ini sebagai fire atau burning ya, jadi seperti ini. Jadi animasinya akan menjadi seperti ini ya, seperti bergerak atau api yang bergerak gitu. Oke, itu cara membuat portal atau lingkarannya. Selanjutnya portal ini kita gabungkan dengan video utama, tapi ini kan masih hitam, jadi kita portalnya kita pakai add. Nah ini untuk merubah, kalau kita normal dia akan portalnya warna yang hitam. Kemudian karena ada masking dan warna maskingnya adalah api, jadi kita hilangkan warna hitam ini dengan memunculkan normal ini menjadi add. Kalau tidak ada add ini kita toggle switchnya kita aktifkan dulu. Nah muncul add. Oke, langsung kita bisa rubah portal ini. Kita bisa geser, rubah bentuk dengan klik 2 kali, tekan geser. Nah seperti itu. Oke, kita enter saja. Portalnya sudah ada di bagian video, tapi portal ini akan masih menutupi objek. Seharusnya portal ini berada di background. Nah seperti ini. Nah portal ini menutupi objek yang melewatinya, seharusnya objek yang menutupi portal. Nah bagaimana cara membuatnya? Nanti itu di bagian akhir kita akan lakukan rotobrush atau pisahkan di bagian objek dengan latar belakang. Jadi kita pisah di bagian akhir, karena rotobrush yang membutuhkan waktu yang paling lama di dalam proses editingnya, bukan proses pembuatannya. Jadi proses editingnya rotobrush membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kita proses di bagian akhir. Selanjutnya ini kita masukkan objek atau video tujuan di dalam portal ini. Jadi misalnya kita mau menampilkan objek, nah ini tujuan kita nih. Caranya sama sebenarnya, adalah layer hitam yang berisi masking. Kalau kita cut, nah sebenarnya dia adalah seperti ini. Nah kemudian kita masking, kita tambahkan shape seperti itu ya. Nanti sehingga dia akan menjadi seperti ini. Oke, kita masking. Nah, ini tampilan dari objek tujuan, kita taruh di sini. Nah ini dia. Kemudian kita sesuaikan sedemikian rupa sehingga dia menjadi seperti ini. Nah sehingga dia menjadi seperti itu dulu. Kita atur posisinya, jadi misalnya ini kita bisa rubah posisinya, kita bisa rubah, sesuaikan supaya dia terlihat menyatu di dalam. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kembali
tambahkan kembali seperti lingkaran supaya dia terlihat lebih menyatu, tapi di bagian akhir di belakang. Nah, ini dia. Tambahkan ini adalah partikel. Kita gunakan partikelnya seperti ini. Gimana cara membuat partikel ini? Kita buat partikel dengan cara sama. Kita cari di sini adalah partikel. Ini sisi partikel. Sebentar, ini komposisi 3. Solid 3. Kita tarik ke sini. Nah, kita hilangkan dulu ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya partikel kita. Dari efek kita bisa cari CC particle system 2 nih. Kita tarik sehingga dia akan menjadi seperti ini kalau di play. Nah, partikel ini akan kita rubah bentuknya. Ini kan masih semburan ke bawah, jadi kita rubah bentuknya. Dari partikel sistem ini kita bisa rubah fisiknya. Di sini kita buat dia twirl ini artinya dia melingkar. Nah, seperti itu. Nah, ini masih belum simetris, lingkarannya masih turunnya ke bawah. Jadi kita buat gravitinya 0,4 supaya dia lebih rata. Kemudian resisten kita rubah jadi 40 supaya dia lebih kecil. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai keinginan. Bisa atur di sini. Kemudian partikel sistemnya kita bisa ganti juga. Misalnya nih, kita ganti menjadi star. Nah, dia akan menjadi bintang. Jadi seed sphere dan banyak lagi, misalnya polygon. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan di sini adalah line, kemudian kita ukuran ini kita rubah jadi 10 saja. 10. Oke. Terlalu besar. Ini saja. Oke, kemudian juga kita bisa rubah birdshotnya. Kita kembalikan ke 3. Terusnya kita jadikan 10. Nah, inilah partikel yang kita gunakan untuk memberikan background di dalam objek tujuan. Jadi kita tambahkan max dulu. Nanti di depan objek ini kita taruh gambar yang tadi itu ya. Cara membuat partikelnya seperti itu. Nah, inilah partikel kita. Partikel yang sebelumnya sudah saya buat. Ini komponennya adalah seperti ini. Nah, ini ada max. Kemudian ada, kita langsung buka isinya, effectsnya apa saja yang kita gunakan. CC particle system kita rubah di sini adalah twirl, velocity-nya 1,8, gravity 0,4, resistance 40, dan partikelnya line ya, ini radiusnya masih 3. Kemudian ini adalah 10 bird rate ya. Kemudian warnanya kita rubah menjadi orange. Nah, ini partikel yang saya buat, saya tempel di dalam video. Selanjutnya setelah partikel itu kita gunakan lagi adalah fog. Ini awan, ground fog. Ini tidak terlalu terlihat ya. Nah, ini adalah awan yang kita gunakan.
Jadi awan ini fungsinya adalah untuk membiaskan atau menyamarkan. Nah, ini baru muncul di sini, menyamarkan antara objek satu dalam video itu, kemudian dan lain-lain. Sebenarnya awan ini tidak berbentuk bulat, tapi kita sudah edit sedemikian rupa. Jadi kita masking bentuk bulat, maxnya bentuknya bulat, kemudian fadernya kita jadikan 200. Fader ini adalah untuk menyamarkan sekeliling dari max. Misalnya kita buat 0, dia akan terlihat bulat sempurna. Nah, seperti ini ya. Terlalu kaku, jadi kita buat 200 supaya degradasinya terlihat lebih nyata. Kemudian dalam transformnya ini sesuaikan ya sama kebutuhan teman-teman. Di video kali ini kita gunakan, karena bentuknya bulat, jadi kita sesuaikan juga bentuknya di sini bulat di dalam objek tujuan gitu. Jadi supaya lebih tersamarkan. Selanjutnya untuk membuat, tadi sudah objek tujuannya. Nah, ini awan kedua. Untuk setelah menghilang, kita muncul awan lagi. Oke, jadi itu tadi. Selanjutnya ada rotobrush. Nah, ini adalah bagian paling penting dalam membuat objek ini menjadi berada di belakang background. Bukan, jadi partikel berada di belakang objek. Teknik rotobrush ini, nah seperti ini, tapi masih terlihat di sini adalah bentukan potongan-potongan tangannya, masih belum jelas ya, masih ada bayangannya, masih nyata terlihat. Nah, ini adalah hasil rotobrush yang saya gunakan secara otomatis, jadi tidak satu persatu kita bentuk ya. Nah, ini rotobrushnya masih terlihat kaku di bagian sini, bagian sini juga kaku, ini juga. Tapi tidak apa-apa, kita hanya untuk tutorial saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi untuk rotobrush dan caranya adalah seperti ini. Nah, ini adalah video kita edit ya, yang ini kita rename dulu supaya lebih gampang. Rotobrush cara. Nah, ini cara rotobrush. Rotobrush itu ini ya, kita memisahkan drag over foreground dan drag over background. Jadi kita bisa langsung di sini kita klik 2 kali. Nah, ini objek yang kita akan rotobrush. Kita mulai dari frame pertama. Hijau ini kita selection dulu, kita selection objek, berarti hijau ini adalah objek. Nah, setelah kita selection, nanti dia akan berubah menjadi warna pink. Nah, ini adalah objek yang kita selection sebagai objek, tapi ini akan kita hilangkan daunnya. Tanda plus hijau ini menandakan kita akan menambah bagian rotobrush, kita akan mengurangi. Nah, ini caranya, kita tekan Alt sambil diklik. Kita hilangkan, kemudian ini juga kita hilangkan bagian foregroundnya, kemudian ini kita hilangkan juga, ini kita hilangkan, ini kita hilangkan, sorry.
sorry, kita hilangkan, kita tambah, kemudian di sini kita hilangkan bagian yang kurang rapi ya, kita hilangkan di bagian yang kurang rapi, kita tambah celana. Dalam perutnya kita tambah sedikit supaya lebih berikai, tambah perut. Oke. Nah, ini kita kurangi bagian yang noise ini. Nah, oke, kita tambahkan kuping sedikit dan hilangi bagian rambut yang kurang rapi. Tambah sedikit jidat ya, karena jidat saya ini lebar. Jadi setelah itu, nah ini di tangan kita tidak bisa buat rapi sekali. Oke, cukup. Nah, bagian selection warna pink ini adalah selection object. Nah, kita akan pisahkan. Kita bisa mempermudah tampilan dengan seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti, atau seperti ini. Kita bisa bebas sesuai kita nyamannya melihat di bagian mana ya. Atau begini. Nah, kalau saya biasanya menggunakannya seperti ini supaya gampang di track. Nah, kita tekan spasi. Nah, kita tunggu. Ini adalah otomatis rotobrush yang disediakan oleh Adobe After Effects. Nanti kita tinggal menunggu ini proses rotobrushnya selesai. Kita tunggu ya. Oke, nampaknya sudah selesai ya bagian rotobrush ini. Kemudian dari rotobrush ini kita langsung bisa edit. Jadi rotobrushnya kita misalnya, nah ini bagian, untuk memudahkannya kita bisa lakukan seperti ini ya, melihat perbedaannya misalnya. Nah, di sini rotobrushnya kita pre-compose. Oke. Kita langsung, nah ini yang saya bilang tadi, kenapa kita lakukan rotobrush terakhir, karena dia membutuhkan waktu yang paling lama. Nah, ini hasilnya. Jadi misalnya rotobrush ini kita mau munculkan dia di detik kesekian, nah tapi dia akan kita hilangkan di sekian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan sesuai kebutuhan ya. Jadi saya kita hilangkan di sini. Nah, ini karena prosesinya lumayan berat ya, jadi komputer agak nge-lag. Oke, jadi ini adalah tampilan cara menghilangkan dan memunculkan rotobrush. Nah, untuk tutorial ini tidak akan saya bahas sekarang karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita langsung saja bahas detail dari video ini. Oke, selanjutnya dari video ini kita muncul, sebentar ini lama sekali karena prosesinya agak berat ya. Kita
kita tadi sudah rotobrush, nanti kita awan sudah, portal sudah. Selanjutnya apa ya, mungkin itu saja sih yang bagian penting dari pembuatan video ini. Kemudian untuk masalah muncul atau hilang itu, nah ini adalah dari transform ini. Jadi misalnya portal itu muncul di bagian mana gitu. Misalnya di portal kita, nah di sini. Nah ini kita tidak langsung munculkan karena kita membuat efek yang muncul secara perlahan dari sini. Misalnya detik 1 lebih 30 detik, 1 lebih 30 ya, 1,30 sampai di 3 detik dia baru muncul sempurna. Itu caranya adalah opacity-nya kita taruh di bagian 0, di bagian yang awal kita mulai 0, kemudian di bagian yang selesai kita buat opacity-nya menjadi 100. Nah itu akan membuat efek munculnya objek lebih secara pelan-pelan, tidak langsung muncul tiba-tiba gitu, jadi lebih halus. Kemudian ya itu saja sih untuk proses editing video ini. Untuk video selanjutnya silahkan teman-teman lihat di channel tutorial berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like apabila video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, dan sekian tadi video tutorial tentang Adobe After Effects tentang menghilang di dalam portal. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti video ini, semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan like video ini apabila teman-teman menyukainya, dan silahkan di subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial yang bermanfaat berikutnya tentu ya. Oke, sekian video dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.